Dia hadir di antara kita dan dia akan memberikan kuasa kebangkitan kepada kita. Amin. Saya tetap ingin menegaskan bahwa kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu harus terjadi. Jangan menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kejadian. Katakan, bukan pengetahuan, melainkan kejadian. Ya, bahwa Yesus bangkit di dalam hidup saya, sehingga saya juga bangkit dari setiap problem dan pencobaan hidup. Amin. Para kekasih, ini sebab kita masuk pada bagian yang kelima, dan saya perlu menegaskan akan hal ini, ya saudara, supaya kita semua sadar kita harus merasakan, bukan mengetahui, tetapi merasakan. Saudara, percuma cuma mengetahui, tidak ada artinya. I just want to put stressing on this serial that we have to experience the resurrection of Jesus Christ in our personal life, in our daily life, and our future as well. Itu sebab saya perlu menegaskan sampai dengan bagian yang kelima ini, ya saudara, bahwa kita perlu merasakan, ya. Ada dua buah ayat, dan ayat yang pertama kita akan baca lebih dahulu dari Efesus 1 ayat yang ke-19, 1, 2. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Saudara, kalimat ini jelas sekali. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Artinya apa? Kepercayaan saudara berbanding lurus dengan berapa banyak kehebatan kuasa kebangkitan terjadi pada saudara. Saudara cuma percaya sedikit, saudara dapat sedikit. Saudara tidak percaya atau kurang percaya, saudara tidak dapat. Saudara sangat percaya, saudara mendapat sangat hebat kuasa kebangkitan, dan tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Amin. Nah, inilah sebabnya ayat ini menjadi sesuatu yang istimewa, ya saudara. Nah, ada satu pertanyaan. Hingga saat ini masih bimbangkah dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Saudara, ya saya bilang kalau masih bimbang kelewatan. Ya, saudara tidak boleh bimbang, saudara harus yakin, saudara harus percaya bahwa kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu tidak boleh diperbimbangkan, diragukan. Saudara, engkau harus yakin seyakin-yakinnya. Amin. Hanya satu saja penyebab yang membuat orang Kristen tidak bisa percaya. Ya, saudara, saya tidak berbicara orang di luar gereja. Ya, saudara, terserah mereka. Tetapi saya bicara tentang orang di dalam gereja, jemaat Kristus. Ya, saudara, cuma satu penyebabnya. Penyebabnya apa? Kemasukan iblis. Saudara, kerasukan iblis hidupnya. Roh iblis menguasai alam pikirannya, menguasai jantung hatinya, sehingga dia dibikin kurang percaya atau tidak percaya pada kuasa kebangkitan Yesus. Saudara, nah ini penyebab satu-satunya, tidak ada duanya. Saudara, penyebab satu-satunya adalah bisikan iblis. Katakan, penyebab satu-satunya orang Kristen tidak bisa percaya atau kurang percaya dengan kebangkitan Kristus adalah kerasukan setan. Kenapa saya bilang kerasukan setan? Dia tidak ngamuk-ngamuk, guling-guling begitu. Ya saudara, dia tidak berbuat perkara-perkara yang kotor dan lain sebagainya, tetapi dia kerasukan. Karena iblis merasuki pikirannya, ya, merasuki hatinya, saudara. Sehingga dia tidak bisa yakin akan perjanjian Tuhan, akan firman Allah dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Yang sudah sering kali kemarin saya ajak Anda membaca. Nah, ayat tersebut membuat iblis menjadi ketakutan. Itu sebab gimana caranya? Ya, iblis membisikin. Iblis masuk dalam hati, dalam pikiran orang-orang Kristen. Sekali lagi saya tidak bicara di luar Kristen, itu bukan urusan saya. Tapi urusan saya adalah orang Kristen. Saudara,
Yaitu orang Kristen yang masih membimbang dan meragukan dan bimbang dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Karena dia dirasuki oleh iblis. Sekali lagi, dia tidak guling-guling, dia tidak berbuat perkara yang kesetanan, tidak. Tetapi dia orangnya kelihatan bagus, ya, macam kita semua ini, tenang. Tetapi pikiran iblis merasuki dia, ya, saudara. Nah, apa sih yang menjadi musuh iblis? 1 Petrus 1 ayat 3, ya, saudara. Seperti kemarin kita sudah membaca bersama, sekarang kita akan baca satu kali lagi. 1, 2. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wah, iblis benar-benar gemetar dia, tremor dia. Wah, orang Kristen percaya pada kuasa kebangkitan Yesus. Dia dilahirkan kembali pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Cilaka kita, neraka bisa kehabisan penduduk. Saudara, itu sebab iblis menggunakan cara bagaimana menipu orang Kristen supaya kurang percaya bahwa Yesus itu bangkit. Saudara, nah ini merupakan sesuatu hukuman Allah bagi orang Kristen. Sekaligus hukuman karena dia tidak percaya. Saudara, berarti dia tidak dilahirkan kembali. Saudara, dengan kebangkitan Yesus saya dan Anda dilahirkan kembali. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita harus mohon kepada Tuhan. Katakan, saya harus memohon kepada Tuhan Yesus. Tangan saudara, di rumah saudara juga. Saya harus memohon kepada Tuhan Yesus. Agar saya 100% percaya bahwa Yesus bangkit dan kuasa kebangkitannya terjadi pada saya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya saudara, itu sebab saya bilang ini karena orang dirasukin iblis, dirasukin setan pikirannya. Supaya apa? Supaya orang ini tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Sebab khasiat kuasa dari orang Kristen yang percaya bahwa dia bangkit itu dahsyat. Ya, kita dilahirkan kembali, orang Kristen itu dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan, penuh pengharapan berarti hidup di sorga. Wow, ya, makanya iblis dia tidak bisa tenang. Dia tidak bisa tinggal diam. Wah, ini aku harus ganggu ini orang Kristen. Jangan sampai mereka percaya penuh kepada kuasa kebangkitan Yesus. Mereka menjadi penghuni sorga semua nanti. Saudara, ya, itu sebab saudara dan saya harus sadar. Di mana kuasa Allah ingin diberikan kepada kita, iblis selalu ingin menghambat. Iblis selalu ingin menyelewengkan perhatian kita dan iman kita. Supaya jangan sampai kita percaya. Bayangkan, jadi kalau saudara dan saya kita percaya pada kebangkitan Tuhan, kita dilahirkan kembali pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara dalam keadaan apapun, saudara mempunyai pengharapan dari Tuhan Yesus. Dahsyat kan? Ini hebat sekali. Ya, itu sebab para kekasih, saya perlu menjelaskan lagi lebih jelas. Saya harus menjelentrehkan kepada Anda bahwa ini merupakan suatu ketakutan iblis. Bahwa orang Kristen sampai percaya Yesus bangkit. Ya, saudara, kita akan membuka ayat yang agak panjang dari 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-58. Ayat-ayat yang dahsyat. Saudara, bila kita melihat judul subjudul dari pasal 15 ini, di atas ayat 35 ada tulisan apa? Kebangkitan tubuh. Ya, di atas ayat 12 ada tulisan apa? Apa? Kebangkitan kita.
Di atas ayat 1 ada tulisan apa? Kebangkitan Kristus. Wow. Semua katakan wow. Katakan, 1, kebangkitan Kristus. 2, kebangkitan kita semua. Dan ketiga, kebangkitan tubuh saya. Saudara, ini 1 Korintus 15. Dahsyat sekali. Jadi kalau saya dan saudara begitu percaya kepada kuasa kebangkitan dari Kristus, ini sumbernya mulai ayat 1, saudara, maka kita dan pribadi kita masing-masing akan mengalami kedahsyatan dari Tuhan. Ya, itu sebab kita akan membaca ayat 53 sampai 58. Siap? Juga di rumah saudara. Engkau yang percaya, baca. 1, 2. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Semua katakan, supaya jerih payah saya tidak sia-sia, saya harus menerima kuasa kebangkitan. Hidup ini luar biasa, kematian lebih luar biasa, karena Yesus sudah bangkit. Amin. Jadi saudara mesti tahu, inilah rahasianya. Kenapa iblis tidak terima kalau kita percaya pada kuasa kebangkitan? Kita anggap itu sebagai satu, kita lalu orang-orang pintar istimewa, orang-orang yang hidup dengan kecerdasannya, dengan logikanya. Saudara, mereka sangat melecehkan Tuhan Yesus. Minggu kemarin saya memberikan firman Tuhan dari kitab Wahyu. Semua orang yang melecehkan dan menolak Yesus, semua akan dibuka matanya ketika Yesus datang di awan-awan. Saudara, orang buta akan dibikin bisa melihat beberapa detik, supaya orang buta yang menolak Yesus melihat matanya terbuka dan bisa melihat, oh ya, Yesus itu ada. Yesus itu anak Allah, juru selamat. Semua orang yang sudah mati dikasih badan yang baru, yang sementara, untuk supaya matanya bisa ngelihat. Dan semua orang yang menolak Yesus, semua orang yang mencerca, semua orang yang menyiksa tubuh Kristus, mereka harus melihat Yesus, Raja di atas segala raja, Hakim di atas segala hakim yang dahsyat. Saudara, supaya mereka tahu bahwa yang namanya Yesus itu Allah yang penuh dengan kuasa. Saudara, ini tidak main-main. Kenapa sampai dituliskan begitu? Karena Tuhan tidak mau dilecehkan. Jangan coba-coba mengganggu Tuhan, saudara. Siapapun, agama apapun, saudara. Karena itu akan mendapat balasan dari Tuhan yang dahsyat dalam hidup mereka ketika mereka harus masuk dalam neraka, saudara. Jadi kita harus tahu, Yesus yang saudara dan saya banggakan sebagai Allah yang bangkit, itu bukan cuma pada peristiwa dia keluar dari lubang kuburnya yang divisualkan di sini, dia disalibkan, dia dikuburkan, dan dia pada hari yang ketiga dia keluar dari kuburnya. Bukan hanya itu saja dan itu belaka, tidak. Dia
duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia memerintah semuanya. Saudara, dan akan tiba waktu pembalasan dari Isa Al-Masih, dari Tuhan Yesus Kristus. Apakah pembalasannya? Neraka. Orang yang menyiksa Tuhan, orang yang bikin gara-gara kepada Tuhan, orang yang menyiksa tubuh Kristus yaitu gereja, semua akan dicelikkan matanya untuk mengaku Yesus. Tetapi telat, orang Belanda bilang, dan sudah menjadi bahasa Indonesia, telat terlambat. Karena setelah mereka melihat Yesus, Sang Anak Manusia, Juru Selamat dunia, mereka langsung dihukum kekal oleh Tuhan. Saudara, itu sebab iblis sekali lagi, kalau sampai ada di antara pendengar saya masih tidak percaya dan masih kurang percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, maka sebaiknya it is a good advice for you, every person that not yet believe or less believe about the resurrected Jesus Christ, you have as soon as possible to repent and come to Jesus Christ and ask Him for the remission of your sins. And you have to repent. And you have to make a proclamation from your mouth, from your heart, that Jesus Christ have already risen from the dead. And He is the resurrected Savior and God. Saudara. Sehingga dengan demikian saya dan saudara, kita bisa tahu iman kita kepada Kristus adalah iman bukan cuma di muka bumi saja. Katakan, bukan iman di muka bumi saja. Tetapi untuk kekekalan. Ya, saudara, Rasul Paulus menuliskan di dalam suratnya, bila kita hanya mengharapkan Yesus di hidup ini saja di dunia, maka kita lebih celaka daripada orang yang tidak kenal Kristus. Jadi kita mempunyai harapan ini sampai menembus masuk ke dalam sorga. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita harus selalu fokus bahwa apapun endingku, akhiranku adalah sorga. Amin. Akhiran saudara bukan penjara. Akhiran saudara bukan kuburan. Akhiran saudara bukan putus asa dan bunuh diri. Saudara, akhiran saudara adalah sorga. Your ending not yet in the grave. Your ending not only come into the jail after the judge make the punishment to you because of all your criminals. No, your ending is just a happy ending with the Lord Jesus Christ in heaven. Saudara, jadi saya dan saudara harus mengerti dengan jelas. Dia melahirkan kita berarti kita sudah, walaupun kita masih ada di dalam dunia, tetapi kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Katakan, walaupun saya di dunia belum mati, tetapi saya adalah warga kerajaan sorga. Tidak ada satu kuasa yang bisa merebut warga negara saya. Amin. Ya, saudara. Itu sebab para kekasih, apa yang kita baca, kita menyimpulkan ada 3 poin. Yang pertama, bisikan iblis itu maut. Ya, katakan pada samping Anda, bisikan iblis itu maut loh. Orang main-main. Kalau saudara duduk sendiri ya omong pada diri sendiri tidak apa-apa. Ya, bisikan iblis itu maut loh. Ya, jadi apapun yang dibisikkan oleh iblis adalah MAUT, maut. Ya, saya tidak usah jelaskan lagi. Kedua, hidup dan tubuh fana, hidup fana dan tubuh fana harus di cover, ditutup, diselimuti 100%. Tidak boleh ada satu celah seujung jarum pun di mana iblis bisa masuk dalam hidup kita. Ya, hidup fana dan tubuh fana ini harus di cover
dengan yang tidak bisa disengat maut. Tadi kita sudah baca bahwa sengat maut adalah dosa. Dosa berakibat maut. Maut ini bukan mati loh saudara. Semua orang bakal mati. Oleh karena COVID, oleh karena perang, oleh karena terorisme, oleh karena apapun penyebab kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, bencana alam. Saudara, orang semua mesti mati, tapi mati dan maut beda. Orang yang mati di dalam Kristus masuk di dalam hidup yang kekal. Amin. Tetapi kalau orang tidak mati di dalam Kristus, saudara, mereka akan dihukum dalam maut. Maut adalah neraka. Saudara, Yesus berfirman, tidak ada satupun sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Hanya aku yang bisa menghantar orang masuk sorga. Jangan bilang apapun yang lain. Oleh karena amalmu, kebaikanmu, korbanmu yang banyak pada pekerjaan Allah, tidak ada. Tapi yang bisa menghantar engkau dan saya masuk dalam kerajaan Bapa adalah Yesus. Katakan, adalah Yesus. Kurang kuat, adalah Yesus yang menghantar saya masuk ke dalam sorga. Amin. Ini harus saudara pegang. Sehingga tubuh yang fana dan hidup yang fana ini setelah ditutup dengan kuasa kebangkitan yang tidak bisa disengat oleh maut, yaitu kuasa kebangkitan Yesus, maka hidup ini selamat. Apapun yang saudara alami. Barangkali hari ini saudara tidak mendapatkan untung dalam perdagangan saudara. Saudara, barangkali hari ini saudara dalam keuangan defisit ataupun minus, saudara. Tidak masalah selama engkau mempunyai Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu memelihara umatnya, anak-anaknya akan dipelihara. Jangan melihat sementara. Kalau saudara melihat sementara, saudara akan mandek pinggir jalan, tengah jalan. Tapi saudara melihat yang kekal. Saudara melihat yang kekal ke depan, saudara tidak akan pernah berhenti. Engkau akan jalan terus. Dan ketika engkau berjalan, Tuhan menganugerahi engkau anugerah yang dahsyat dalam hidupmu. Ini yang harus saudara pegang. Jangan sampai saudara lupa. Tidak seketika Tuhan menjawab doa saudara barangkali. Bahkan kalau saudara meminta A, Tuhan tidak kasih A. Yang terjadi adalah B. Apakah engkau kecewa? Engkau tidak boleh kecewa. Engkau harus bersyukur bahwa apapun yang Dia beri adalah untuk membawa saudara kepada tujuan saudara yang mulia. Engkau tidak boleh pernah kecewa dengan Tuhan Yesus. Engkau boleh kecewa dengan dirimu sendiri, tapi engkau tidak boleh kecewa dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Semua katakan, karena saya dilarang mendengar bisikan iblis. Dilarang keras. Bukan lunak, tapi dilarang keras. Amin. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga terakhir. So, itu sebab layani pekerjaan Tuhan, maka hidupmu dimuliakan. Segala jerih payahmu, kata ayat 58 dari 1 Korintus 15, tidak akan sia-sia. Semua katakan, oh berarti, oh berarti, ya, bukan oh berarti, orang no arti nih. Saudara bilang, oh berarti semua usaha saya untuk Tuhan akan memberi pahala kepada saya. Amin. Saudara harus yakin apa saja yang saudara kerjakan memberi pahala. Itu sebab dia berkata melalui Rasul Paulus, itu sebab saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh di dalam dan lakukanlah pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa usahamu dan jerih payahmu di dalam Kristus tidak sia-sia. Amin.
Katakan, tidak akan sia-sia jerih payah saya di dalam Kristus. Jerih payah saya di dalam dunia, di dalam ekonomi, di dalam perdagangan, di dalam studi, di dalam perjuangan hidup, bisa sia-sia. Tetapi perjuangan saya di dalam pelayanan tidak akan sia-sia. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dan ini benar, saudara. Ini kesaksian hidup saya dan Ibu Gembala almarhum. Kalau kami tidak percaya akan ayat ini, saudara, kita sudah give up lama. Kita sudah menyerah. Saudara, saya akan kembali pada cita-cita saya semula. Saudara, saya bukan seorang yang putus sekolah. Saya bukan seorang yang bodoh dan tidak intelek. Saya cukup cerdas. Saudara, tidak sombong. Tapi saya menjelaskan. Ini kesaksian. Saudara, tetapi ini saya menyerahkan hidup saya, lalu saya balik lagi. Wah, repot. Tuhan bilang, kamu itu anakku yang aku percaya, kamu tidak punya integritas. Kamu tidak konsisten, dan kamu memang tidak layak bagiku. Jadi harus terus. Sekali sudah janji, harus terus. Para kekasih. Jadi saudara harus yakin bahwa mendengar bisikan iblis, ini maut. Saudara, maut, hukuman. Nah, makanya kenapa saya diperintah oleh Tuhan terus untuk beberkan semua fakta kebangkitanku. Aku minta kamu harus beberkan semua. Jangan sampai ada satu orang umatku yang mendengar khotbahmu tetap masuk neraka. Aku tidak mau. Semua orang yang mendengarkan khotbahmu harus masuk ke sorga. Amin. Harus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Semua haturkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Angkat dua tangan saudara kembali dan terimalah berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, turunlah di atas kepala saudara kasih karunia dan anugerah yang datang dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran sekolah anak muda dan remaja, diberkati seluruh kegiatan hidup saudara setiap hari. Diberkati dalam perjalanan pulang di malam yang gelap ini, tiba dengan aman dan sentosa dalam kota, luar kota, dimanapun Anda akan berangkat. Tiba dengan selamat di rumah saudara. Kedatangan saudara di Gereja Panembahan Rumah Allah sangat dimuliakan, sangat dihargai. Dan engkau menerima anugerah yang luar biasa juga di rumah saudara. Dengan berkat-berkat Tuhan, diberkati korban kolektor saudara sebentar. Diberkati segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Dalam perjanjian baru, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah. Karena begitu luar biasa kasih karunia Allah dicurahkan bagi engkau yang taat pada persepuluhan. Diberkatilah engkau saudara. Damai dan sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.